Tahukah Anda bahwa mengonsumsi ini bersama semangka sebenarnya bisa membahayakan kesehatan Anda? Meskipun semangka adalah salah satu pilihan terbaik untuk melepas dahaga saat cuaca panas menyengat, ada beberapa jenis makanan yang cocok disandingkan, dan ada juga yang justru sangat dilarang. Agar Anda bisa mendapatkan manfaat maksimal dari buah semangka ini, sangatlah penting untuk mengonsumsinya dengan cara yang benar dan tepat. Menyantap semangka bersamaan dengan makanan yang salah bisa memicu masalah kesehatan yang cukup serius bagi tubuh Anda. Itulah sebabnya saya, Dr. Kocho, sudah menyiapkan informasi yang sangat penting ini khusus untuk Anda semua, untuk membantu Anda mencegah masalah kesehatan yang serius, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saya akan membagikan 3 jenis makanan yang pantang dimakan bersama semangka, dan 3 jenis makanan yang justru sangat bagus jika dikombinasikan. Halo semuanya, di sini Dr. Kocho, yang selalu siap membantu Anda untuk tetap sehat dan bugar. Kalau Anda belum berlangganan, yuk tekan tombol subscribe dan like sekarang juga ya. Cuaca panas yang menyengat akhirnya tiba juga di tengah kita. Musim panas memang membawa banyak sekali buah-buahan yang lezat. Tapi bukankah ada satu buah yang paling ikonik saat kita bicara tentang cuaca panas? Benar sekali, bintang utama kita hari ini adalah buah penghidrasi terbaik, yaitu semangka, yang namanya pun sangat pas karena sebagian besar isinya adalah air. Saat Anda menggigit daging buahnya yang merah menyala, sari buahnya yang manis akan langsung lumer di mulut, dan seketika rasa panas pun akan sirna. Ketika matahari sedang terik-teriknya dan Anda berkeringat banyak, sampai merasa lelah baik fisik maupun mental, makan semangka yang manis dan dingin akan dengan cepat memulihkan energi Anda berkat kandungan gula alami serta menghidrasi tubuh dengan kandungan airnya yang mencapai 90%, sehingga rasa haus dan lelah langsung hilang. Tapi, tahukah Anda bahwa 10% sisa dari kandungan semangka, di luar 90% air tadi, ternyata menyimpan manfaat kesehatan yang luar biasa loh. Ini membantu mencegah tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit kronis, dan bahkan masalah kesehatan yang serius, sekaligus bisa memutar balik waktu penuaan agar Anda tetap terlihat awet muda. Tergantung pada apa yang Anda makan bersama semangka, Anda bisa memaksimalkan manfaat ini dengan kombinasi yang tepat. Terutama jika Anda mengonsumsinya untuk tujuan kesehatan, ada beberapa makanan yang harus dihindari saat makan semangka, beserta beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Jadi sekarang, mari kita bedah rahasia dari 10% kandungan semangka tadi, kita jelajahi 3 makanan yang paling cocok, 3 makanan yang tidak cocok, dan tentunya resep yang paling mantap. Pertama-tama, mari kita bahas makanan yang paling buruk jika dimakan bersama semangka, yaitu yogurt dan keju. Kaget ya? Belakangan ini, salad semangka dengan potongan keju sedang sangat populer loh. Kombinasi keju atau yogurt yang asin dan gurih dengan semangka yang dingin mungkin terasa enak di lidah, tapi sebenarnya itu bukan pilihan yang sehat buat tubuh Anda. Saat cuaca sedang panas-panasnya, kita pasti banyak berkeringat dan sering merasa lelah luar dalam kan? Nah, biasanya kita cenderung minum banyak minuman dingin berisi es atau minuman elektrolit. Padahal obat terbaik adalah dengan menyantap sepotong semangka segar. Ini karena kandungan air dalam semangka itu sangat istimewa. Semangka mengandung 90% air yang sangat membantu proses diuresis dan melancarkan sirkulasi darah, plus kaya akan vitamin. Ada vitamin A yang bisa mencerahkan mata yang lelah, vitamin B untuk mengisi ulang energi Anda, dan vitamin C yang ampuh memulihkan rasa capek. Semangka sangat sempurna untuk mengisi kembali vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh saat cuaca panas menyengat. Selain itu, tingkat penyerapan semangka sangat tinggi sehingga vitaminnya bisa cepat masuk ke dalam tubuh dan memulihkan energi Anda dengan sekejap. Tapi, ini poin kuncinya. Jika Anda makan semangka bersama yogurt atau keju yang kaya akan lemak, yang terjadi justru efek sebaliknya. Air dari semangka seharusnya mengalir melalui pembuluh darah, mengisi tubuh dengan vitamin dan membuang sisa kotoran serta racun dengan cepat. Di sisi lain, protein dan lemak dalam keju atau produk olahan susu dicerna dengan sangat lambat dan butuh waktu lama untuk proses fermentasi, sehingga terjadi perbedaan kecepatan pencernaan yang sangat besar. Keju, susu, dan yogurt mencerna dengan lambat, sedangkan semangka mencerna dengan sangat cepat, yang akhirnya memicu perut kembung, begah, dan gangguan pencernaan. Jadi, sebenarnya apa sih yang harus kita makan bersama semangka? Pertama-tama, makanan yang paling pas disandingkan dengan semangka adalah tomat. Meskipun semangka dan tomat mungkin terlihat seperti kombinasi yang tidak biasa, sebenarnya mereka berdua menciptakan pola makan pencegah penyakit yang ajaib. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Walaupun 90% isi semangka adalah air, rahasia kesehatan sesungguhnya justru ada pada 10% sisanya. Rahasia pertama semangka dimulai dari daging buahnya yang berwarna merah menyala. Warna merah pada semangka ini berasal dari komponen yang disebut likopen. Tunggu sebentar, Anda pasti pernah dengar tentang likopen sebelumnya kan? Benar sekali, alasan mengapa tomat disebut sebagai superfood yang ampuh menangkal penyakit adalah justru karena warna merahnya, yaitu likopen. Hebatnya lagi, semangka mengandung antioksidan kuat. Likopen ini 30% lebih banyak daripada tomat loh. Likopen dalam semangka bekerja membasmi radikal bebas berbahaya dan gumpalan darah, mencegah penuaan serta oksidasi sel,
hingga menghentikan mutasi sel menjadi sel yang abnormal. Jadi, apa yang terjadi jika kita makan semangka dan tomat secara bersamaan, yang mana keduanya kaya akan lycopene? Mencegah penyakit itu baru permulaannya saja. Kombinasi ini bahkan bisa membantu pemulihan sel-sel yang bermasalah. Asam organik dalam tomat dan kalium dalam semangka bekerja sama untuk mengaktifkan sel, membersihkan pembuluh darah, dan membuang peradangan. Faktanya, manfaat pencegahan penyakit dari tomat dan semangka ini sangat efektif untuk masalah prostat dan pengerasan pembuluh darah atau arteriosklerosis. Rasa segar dari tomat dan manisnya semangka sangat cocok dipadukan, sehingga menciptakan efek sinergi untuk memulihkan rasa lelah. Jadi ingat baik-baik ya, Anda bisa menikmati semangka dan tomat bersama sebagai salad atau memblendernya menjadi jus detox. Tapi, ini dia tips khusus buat para subscriber. Likopen dalam semangka dan tomat bersifat larut dalam lemak, jadi sangat bermanfaat jika dikonsumsi bersama sedikit minyak. Anda bisa memanggang sebentar semangka dan tomat dengan sedikit minyak, menyiramkan minyak zaitun di atas salad, atau memakannya bersama segenggam kacang-kacangan untuk meningkatkan penyerapan komponen pencegah penyakit ini hingga lebih dari 2 kali lipat. Kedua, makanan terburuk yang dimakan bersama semangka adalah makanan berminyak seperti gorengan. Tunggu sebentar, bukankah tadi saya bilang makan semangka dengan minyak itu bagus, tapi sekarang saya malah bilang jangan makan dengan makanan berminyak? Pasti agak membingungkan ya, banyak orang terbiasa menikmati seiris semangka segar sebagai pencuci mulut setelah makan. Dan belakangan ini, resep semangka goreng yang renyah di luar tapi lembut di dalam juga sedang viral loh. Biar saya jelaskan ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kandungan likopen dalam semangka memang larut dalam lemak, yang artinya akan terserap lebih baik dengan sedikit minyak. Jadi, mengonsumsi minyak dalam jumlah yang wajar itu bagus. Namun, Anda tidak boleh memakannya dengan minyak yang berlebihan seperti pada gorengan. Pernahkah Anda merasakan sensasi dingin yang tiba-tiba setelah makan semangka? Benar sekali, semangka sebagai buah khas saat cuaca panas, secara alami memiliki sifat mendinginkan. Buah ini membantu menurunkan suhu panas dalam tubuh kita. Tapi, ini poin kuncinya. Apa yang terjadi jika Anda memakannya bersama gorengan yang sangat berminyak? Benar sekali, minyak di dalam perut Anda akan mengeras, sehingga proses pencernaan memakan waktu yang sangat lama. Terlebih lagi, masalah yang paling serius adalah kandungan air yang tinggi dalam semangka akan mengencerkan asam lambung, yang membuat pencernaan menjadi jauh lebih lambat. Selain itu, kelebihan minyak dan lemak trans pada gorengan justru menghambat kemampuan semangka dalam membersihkan darah, sehingga aliran darah pun tersumbat. Jadi, Anda harus sangat berhati-hati ya. Jika Anda sering mengalami masalah pencernaan, sebenarnya itu bisa jadi karena Anda terbiasa makan buah-buahan kaya air seperti semangka sebagai pencuci mulut. Agar pencernaan lebih lancar, jauh lebih baik untuk menikmati semangka secara terpisah, dan bukan sebagai hidangan penutup setelah makan berat. Kedua, cara terbaik untuk mengonsumsi semangka adalah dengan memakan bagian kulit putihnya juga. Banyak orang hanya memakan daging buah yang merah dan langsung membuang bagian putih dari kulitnya. Padahal ada pepatah yang bilang, daging semangka adalah buah, tapi kulitnya adalah obat. Rahasianya terletak pada komponen bernama citrulline yang melimpah di bagian putih kulit semangka, dan komponen inilah yang membuat diet semangka, efek anti bengkak, serta teh semangka menjadi sangat populer belakangan ini. Nah, sekarang saya kasih kuis ya. Mengapa lengan, kaki, dan tubuh kita bisa mengalami pembengkakan? Kenapa sih tubuh kita bisa membengkak sama sekali? Itu terjadi karena racun di dalam tubuh tidak dikeluarkan dengan benar. Saat organ tubuh kita bekerja, mereka menghasilkan sisa kotoran yang harus segera dibuang, namun kotoran ini tidak bisa langsung keluar begitu saja, melainkan harus diubah dulu menjadi bentuk yang aman yaitu urea dengan bantuan citrulline sebelum akhirnya dibuang melalui ginjal. Semangka, khususnya bagian putihnya, sangat kaya akan citrulline, menjadikannya buah terbaik untuk mengobati sistitis atau radang kandung kemih, mengurangi bengkak, dan mendetoksifikasi tubuh Anda. Selain itu, citrulline juga membantu melebarkan pembuluh darah arteri, sehingga saat pembuluh darah melebar, sirkulasi darah membaik dan pasokan oksigen pun meningkat. Bukankah citrulline yang ada dalam semangka ini luar biasa hebat? Yang lebih mencengangkan lagi, kandungan citrulline pada bagian putih ternyata 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan pada daging merahnya loh. Jadi pastikan Anda memakan bagian putihnya juga, selain daging merah yang manis tadi. Resep yang saya rekomendasikan adalah dengan mengiris tipis bagian putihnya lalu dibuat menjadi acar yang segar, atau Anda bisa menikmati tekstur renyahnya dengan membuat salad asam manis atau tumisan yang mirip dengan olahan timun segar. Satu lagi tips buat Anda. Bagian putih ini juga kaya akan vitamin, jadi jika diiris tipis atau di blender untuk dijadikan masker wajah, ini bisa meremajakan kulit yang terpapar sinar matahari, menghaluskan kerutan, dan memberikan banyak kelembapan. Ini sangat efektif untuk menenangkan masalah kulit dan peradangan, jadi pastikan Anda mengingat hal ini baik-baik ya. Terakhir, makanan ketiga yang paling buruk jika dimakan bersama semangka adalah pisang. Semangka yang merupakan buah terbaik saat cuaca panas dan pisang sebagai penambah energi nomor satu, ternyata secara mengejutkan tidak cocok dimakan bersamaan loh. Alasannya adalah karena kandungan kalium. Anda mungkin bertanya-tanya bukankah kalium itu mineral yang sangat bermanfaat bagi kesehatan? Dan jawabannya ya, itu benar sekali.
Kalium adalah mineral esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kekurangan kalium bisa menyebabkan rasa lelah yang luar biasa dan tubuh terasa lemas tidak bertenaga. Kalium bekerja untuk memberi kita energi dan membuat tubuh lebih bugar, serta membantu membuang kelebihan natrium dari tubuh untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Oleh karena itu, kalium sangat penting untuk mencegah penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, hiperlipidemia, penyakit jantung, hingga pengerasan pembuluh darah. Namun, kalium yang bermanfaat ini bisa memberikan beban yang sangat berat bagi orang-orang dengan fungsi ginjal yang kurang baik. Jika ginjal tidak bisa membuang kalium dengan benar, hal itu bisa memicu kelemahan otot dan bahkan gangguan irama jantung atau aritmia. Masalahnya adalah semangka dan pisang sama-sama memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi. Memakan keduanya secara bersamaan bisa menyebabkan asupan kalium yang berlebihan, sehingga meningkatkan risiko hiperkalemia dalam tubuh Anda. Jadi, daripada mengonsumsinya secara bersamaan, lebih baik makanlah secara terpisah agar Anda tetap bisa mendapatkan manfaat nutrisi dari masing-masing buah tersebut dengan aman. Terakhir, makanan ketiga yang paling buruk jika dimakan bersama semangka adalah pisang. Semangka, yang merupakan buah terbaik saat cuaca panas menyengat, dan pisang sebagai penambah energi nomor satu, ternyata secara mengejutkan tidak cocok jika dimakan bersamaan loh. Alasannya adalah karena kandungan kalium. Anda mungkin bertanya-tanya, bukankah kalium itu mineral yang sangat bermanfaat bagi kesehatan? Dan jawabannya, ya, itu benar sekali. Kalium adalah mineral esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena kekurangan kalium bisa menyebabkan rasa lelah yang luar biasa dan tubuh terasa sangat lemas. Kalium bekerja untuk memberi kita energi, membuat tubuh lebih bugar, serta membantu membuang kelebihan natrium atau garam dari tubuh agar tekanan darah tetap stabil. Oleh karena itu, kalium sangatlah vital untuk mencegah penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, hingga pengerasan pembuluh darah. Namun, kalium yang bermanfaat ini justru bisa memberikan beban yang sangat berat bagi orang-orang dengan fungsi ginjal yang kurang baik. Jika ginjal tidak bisa membuang kalium dengan benar, hal itu bisa memicu kelemahan otot dan bahkan gangguan irama jantung atau aritmia yang berbahaya. Masalahnya adalah semangka dan pisang sama-sama memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi, sehingga memakan keduanya secara bersamaan bisa menyebabkan asupan kalium yang berlebihan dan meningkatkan risiko hiperkalemia. Jadi, daripada mengonsumsinya secara bersamaan, jauh lebih baik jika Anda memakannya secara terpisah agar tetap bisa menikmati manfaat nutrisi dari masing-masing buah tersebut dengan aman bagi tubuh. Terakhir, cara terbaik ketiga untuk mengonsumsi semangka adalah dengan memakan bijinya. Manfaat ajaib dari semangka dan poin kunci hari ini akhirnya terungkap juga loh. Apakah ada di antara Anda yang sengaja memakan biji yang ada di dalam daging merah semangka? Di beberapa negara, ini adalah camilan populer yang sangat dicari dan benar-benar merupakan obat terbaik bagi tubuh. Biji semangka mengandung sekitar 30% protein. Jumlah ini adalah salah satu yang tertinggi di antara semua jenis biji-bijian, bahkan melampaui kacang pinus, kacang tanah, hingga biji bunga matahari. Lalu, apa sih kandungan sisa dari biji semangka ini? Isinya adalah asam lemak tak jenuh, khususnya asam linolit. Komponen ini adalah penyusun otak kita sehingga sangat luar biasa untuk meningkatkan fungsi otak dan mencegah penurunan kognitif. Selain itu, asam linolit dalam biji semangka mencegah penumpukan lemak tubuh dan memblokir pembentukan lemak perut atau lemak visceral secara total. Ini bahkan menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah, sehingga sangat bagus untuk mencegah berbagai penyakit degeneratif. Tunggu sebentar, pernahkah Anda merasakan sedikit rasa pahit saat mengunyah biji semangka? Itu adalah manfaat kesehatan lainnya dari cucur bitacin yang ditemukan dalam biji tersebut. Senyawa ini berfungsi membersihkan darah, memiliki efek sterilisasi, mencegah penyakit, bahkan bertindak sebagai obat cacing alami untuk membasmi parasit. Jadi pastikan Anda juga memakan biji semangkanya ya. Ini tips buat Anda, kumpulkan biji semangka, cuci bersih, lalu keringkan, setelah itu sangrai sebentar di atas wajan tanpa minyak. Bijinya akan terasa sangat gurih dan Anda bisa menikmatinya seperti makan kacang-kacangan. Nah, sejauh ini kita sudah mempelajari tentang 3 makanan terburuk dan 3 makanan terbaik untuk disandingkan dengan semangka. Sekarang mari kita ringkas semuanya sekali lagi ya. Pertama, daripada makan semangka dengan lemak dari produk susu seperti yogurt dan keju, lebih baik pasangkan dengan tomat untuk mendapatkan efek pencegah penyakit yang luar biasa. Hindari makan semangka bersama makanan berminyak seperti gorengan, dan pastikan Anda juga mengonsumsi bagian kulit putihnya yang kaya manfaat. Selain itu, jangan makan semangka bersamaan dengan pisang, tapi pastikan Anda menyertakan biji semangka ke dalam konsumsi harian Anda. Nikmatilah buah terbaik saat cuaca panas ini bersama makanan yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuh Anda secara maksimal. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda bersama kami hari ini. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya.
Jangan ragu juga untuk membagikan informasi ini kepada keluarga dan teman tercinta Anda. Kami selalu berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda semua. Saya Dr. Koco, sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.